Halo semuanya, selamat datang kembali di Vlog Fitrian. Saya ada banyak pertanyaan dari teman-teman saya yang bukan merupakan sebuah hotelier. Mereka menanyakan, sebenarnya kalau saya ingin jadi kerja di hotel tuh caranya bagaimana ya untuk membangun karir di sana. Nah, pada video kali ini saya akan bahas cara untuk memulai dan membangun karir yang gemilang di dunia perhotelan. Simak terus video ini sampai terakhir. Jangan lupa like dan subscribe sebelum kita akan bahas cara untuk memulai dan membangun karir di perhotelan. Teman-teman sekalian, jadi di video kali ini saya akan bagikan tips-tips kunci yang dapat membantu Anda meniti jalan menuju puncak kesuksesan di industri perhotelan. Saya sendiri sudah lebih dari 10 tahun pengalaman di dunia perhotelan dan sudah mengisi berbagai posisi di dunia perhotelan sehingga memahami secara komprehensif aktivitas pekerjaan yang dilakukan di perhotelan. Tips pertama adalah menempuh pendidikan vokasi. Jadi ketika Anda ingin bekerja di dunia perhotelan, salah satu tipsnya adalah Anda bisa menempuh pendidikan vokasi. Pendidikan yang kuat adalah fondasi penting bagi karir yang sukses. Pilihlah pendidikan vokasi dari awal. Misalnya kalau Anda memiliki kesempatan untuk masuk SMK, mulai dari SMK perhotelan. Atau Anda bisa juga masuk ke LKP hingga perguruan tinggi vokasi. Ini akan membekali Anda dengan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk bersaing di dunia industri perhotelan. Anda juga bisa mengikuti kursus-kursus untuk bisa mengembangkan dan mengasah keterampilan Anda. Jangan salah, selama perjalanan karir saya, banyak sekali saya mendapati orang-orang yang hanya mengikuti kursus-kursus, tapi mereka ahli di bidangnya. Jadi apapun minat Anda, kuasai bidang Anda dengan baik. Tidak saja dari lembaga resmi, Anda juga bisa belajar dari kursus-kursus yang bisa mengasah ilmu pengetahuan Anda. Pilihlah tempat kursus perhotelan yang sudah terkenal. Anda bisa diskusi dengan teman-teman perhotelan Anda, atau Anda bisa juga meninggalkan komentar di bawah ini. Mudah-mudahan saya bisa memberikan solusi untuk Anda. Tips kedua adalah Anda bisa mulai dengan praktek kerja atau magang. Pengalaman saya juga mulai dulu sebagai seorang magang. Jadi Anda akan mendapatkan pengalaman praktis yang sangat berharga di dunia perhotelan. Setelah memiliki cukup ilmu, ambil kesempatan untuk magang di berbagai departemen. Jadi hanya dalam satu bagian saja, seperti bagian tata graha, atau housekeeping, food and beverage, atau departemen lainnya, tidak bermasalah. Hal ini akan memberikan Anda juga pengalaman untuk mempraktekkan teori yang sudah Anda pelajari dan memberikan wawasan yang lebih luas tentang operasional hotel tanpa harus khawatir membuat kesalahan. Karena biasanya anak magang atau praktek itu ketika dia melakukan sebuah kesalahan kerja, dia akan dimaafkan karena pada prinsipnya adalah anak magang itu masih belajar. Tips ketiga adalah kuasai keterampilan komunikasi dan bahasa. Nah, ini sangat penting. Ketika Anda bekerja di dunia perhotelan, Anda akan bertemu dengan banyak orang, termasuk orang Indonesia, orang luar negeri, ya, orang Jepang, orang Korea, atau orang dari Belanda misalnya, atau orang dari AS dan seterusnya. Sehingga ketika Anda menguasai lebih dari satu bahasa, itu akan sangat membantu ketika Anda berkomunikasi dengan tamu. Dan itu menjadi nilai plus, sehingga itu membantu Anda untuk bisa membuka wawasan yang lebih luas. Anda bisa belajar bahasa di mana saja. Sekarang sudah banyak sekali platform yang bisa Anda gunakan untuk belajar bahasa. Salah satunya adalah Duolingo. Anda bisa mengunduh di aplikasi Play Store dan bisa mencobanya dengan gratis. Tips keempat adalah kuasai satu bidang tertentu tetapi jangan berhenti belajar, gitu ya. Ada banyak bidang di industri hotel seperti manajemen hotel, food and beverage, housekeeping, front office, dan back office juga ada seperti accounting, HRD, dan seterusnya. Pilihlah bidang yang sesuai dengan minat dan bakat Anda dan jadilah ahli di bidang tersebut untuk membuka peluang karir yang lebih tinggi. Teman-teman sekalian, ketika Anda belajar tentang perhotelan, ada 4 aspek yang bisa Anda pelajari. Yang pertama adalah aspek operasional. Tentu saja, ketika Anda berada di hotel, itu kita akan berhadapan dengan berbagai masalahan. Permasalahan dengan tamu, permasalahan dengan pelayanan, permasalahan dengan aset, dan seterusnya. Hal yang kedua yang Anda bisa pelajari adalah faktor keuangan. Tentu saja, semua kegiatan di hotel itu muaranya pada keuangan. Sehingga Anda juga bisa mempelajari tentang keuangan. Anda bisa mengikuti kursus, sertifikasi online, dan sekarang sudah banyak sekali
sertifikasi-sertifikasi online yang memudahkan Anda untuk mendapatkan sertifikat, sehingga Anda bisa melamar dengan sertifikat dan pengalaman yang telah Anda miliki. Aspek ketiga adalah sales and marketing atau penjualan. Jadi ada dua hal di situ, aspeknya sales dan aspeknya marketing. Ketika kita bicara tentang sales, berarti itu adalah penjualan secara langsung. Tapi kalau kita bicara marketing, itu adalah upaya untuk branding di hotel tersebut. Anda bisa mengambil salah satu. Misalnya kalau kita bicara marketing, ada di situ bagian untuk graphic designer, ada bagian untuk e-commerce, ada bagian juga untuk digital marketing. Dan saat ini sudah sangat terbuka lebar. Anda bisa belajar digital marketing dari manapun. Jadi kalau Anda menguasai salah satu dari bidang itu, Anda bisa ngelamar di dunia perhotelan. Bagiannya adalah sales and marketing. Aspek keempat adalah HRD. Bagaimanapun juga, karena hotel adalah pelayanan, maka backbone-nya dari pelayanan adalah human. Nah, ini sangat penting. Anda bisa belajar juga tentang HRD, Human Resource and Development. Tetapi Pak, saya tidak punya pengalaman di bidang HRD. Tidak apa-apa, Anda bisa pelajari dari nol. Saya pun tidak memiliki pengalaman di bidang HRD. Tetapi ternyata saya mendapatkan kesempatan untuk mengelola HRD sejak sekitar 2 tahun terakhir. Jadi, meskipun saya memiliki background IT, ya kan, terus kemudian saya belajar tentang finance, saat ini saya belajar tentang HR, itu adalah kesempatan-kesempatan yang kita miliki untuk belajar, gitu ya. Tetapi kalau Anda belum memiliki kesempatan tersebut, tidak apa-apa, jangan khawatir. Anda bisa mengikuti kursus-kursus online yang sekarang sudah menjamur, ada di mana-mana. Anda juga bisa mengikuti misalnya kayak Udemy, atau Anda juga bisa mengikuti LinkedIn. Di LinkedIn itu ada platform sendiri untuk kursus online. Anda bisa ngikutin. Jadi dari situ Anda bisa mendapatkan sertifikasi, pengakuan, dan ketika Anda nanti bekerja, Anda tinggal menerapkan teori-teori yang sudah Anda pelajari tadi. Jadi teman-teman sekalian, itu adalah 4 aspek yang Anda bisa pelajari di dunia perhotelan. Yang pertama adalah operasional, yang kedua adalah keuangan, ketiga adalah sales and marketing, dan keempat adalah HRD. Selain itu, penting juga untuk membangun jaringan, ya. Jadi bagaimanapun juga, ketika Anda nanti bekerja di dunia hotel, itu kalau Anda tidak tergabung pada jaringan, itu akan agak susah. Misalnya kalau Anda kerja di F&B, terus kemudian ada leads untuk kegiatan misalnya, tapi ternyata meja kursi Anda tidak cukup. Jika Anda tidak memiliki jaringan, itu akan susah untuk minjam. Kalau membeli itu tidak mungkin dalam waktu singkat, dan belum tentu Anda akan membutuhkannya setelah event tersebut selesai. Jadi disitulah pentingnya Anda memiliki komunitas atau jaringan dengan hotel lain misalnya. Selain itu, ketika Anda memiliki jaringan, Anda bisa belajar dari mereka yang lebih senior dibandingkan Anda. Jangan malu untuk bertanya, jangan malu juga untuk belajar. Karena pada dasarnya, dimanapun Anda berada, pada level apapun Anda berada, Anda tetap dituntut untuk belajar. Jadi teman-teman sekalian, itu tadi beberapa tips yang bisa saya bagikan pada teman-teman yang ingin membangun karir di dunia perhotelan. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan untuk subscribe video ini. Jangan lupa untuk like. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.